Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Ananet. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih bagi kalian sudah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, saya minta tolong dulu subscribe dulu ya teman-teman, supaya saya semangat lagi untuk kontennya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya mendoakan yang terbaik buat kalian dan negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Oke, dalam kesempatan hari ini saya seperti biasa akan membahas mengenai edisi buku untuk bulan Ramadan saja, yaitu biografi tentang ilmuwan Islam. Pada masa ini, kebanyakan pada masa itu ya, kejayaannya Abbasiyah di Baghdad ya. Intinya itu ya nggak lepas jauh dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Tahunnya itu nggak terlalu jauh teman-teman, karena memang ya pada masa kejayaannya Baghdad itu orang Islam itu lagi canggih-canggihnya ya, lagi itu semangatnya dalam menuntut ilmu dan lain-lain sebagainya ya, juga mempunyai pengaruh besar dalam dunia. Oke teman-teman, gak usah banyak ngomong ya, langsung saja ya. Kali ini aku membahas mengenai biografi seorang ilmuwan Tahbit Ibah Qurra, yaitu ahli geometri terbesar. Beliau adalah ahli geometri terbesar. Beliau adalah seorang ilmuwan matematika, astronomi, dan kedokteran. Beliau lahir pada 826 di kota Haran dan meninggal pada 911 Masehi di Baghdad. Ya nggak salah itu di Baghdad ya. Oh ya, di Baghdad di Baghdad Abbasiyah. Beliau suka membaca dan menerjemahkan buku-buku barat dalam bahasa Arab. Bukan buku barat aja, buku India, buku Jerman, dan lain-lain sebagainya. Salah satu karya beliau yang pertama, mengembangkan teori bilangan matematika. Kedua, menyempurnakan beberapa konsep dalam geometri dan ilmu Yunani. Yang ketiga, membuat penelitian penting dalam astronomi dan pergerakan planet. Beliau itu meneliti bintang, teman-teman. Dan yang keempat, menulis banyak buku ilmu tentang matematika, astronomi, dan kedokteran. Dan yang terakhir, beliau menemukan jam matahari. Jadi jam ini berguna untuk menentukan waktu sholat pada masa itu, teman-teman. Dan bisa mengetahui sistem kalender Masehi ya, atau sistem kalender matahari ya. Itu teman-teman. Oke. Apa pendapat saya? Pendapat saya itu ya, emang orang-orang Islam pada masa itu melahirkan banyak ilmuwan yang berpengaruh pada dunia ya. Mereka itu berlomba-lomba dalam mengeluarkan atau menciptakan dahli baru yang berpengaruh pada dunia. Beliau itu tidak belajar mengenai agama saja teman-teman, tapi juga mengenai pengetahuan umum seperti yang ada di buku ini ceritanya. Yaitu belajar mengenai matematika. Di buku ini bukan cuma matematika saja, cuma kita itu masuk bab ilmuwan-ilmuwan yang pintar dalam bidang matematika, teman-teman. Ada juga yang ilmuwan Islam pintar dalam hal psikologis, hal apa lagi nih, kita tengok nih. Ada itu psikologis, ada juga hal bidang geografi, bidang astronomi, bidang afirmasi, bidang sastra filsafat, sejarah, biologi, kelautan, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Jadi apa kesimpulan bagiku? Kita sebagai umat Islam itu tidak boleh stuck ya teman-teman dalam belajar agama saja. Kayak
ngapain belajar ini, mendingan belajar agama saja, jaminan surga ya, nggak gitu juga ya maksudnya ya. Jadi kita tuh harus belajar dunia juga teman-teman, kan kita harus seimbang ya, karena orang nggak suka juga kalau sesuatu yang ekstrim gitu ya. Itu kayak kita tuh menolak ilmu dunia, terus habis itu terlalu fokus kepada akhirat, akhirnya kita tertinggal di barat yang itu yang terjadi sekarang teman-teman. Terjadi sekarang kan umat Islam kan sudah tertinggal di barat ya, di barat, tertinggal oleh barat. Nah, dia membuat kita apa, yang membuat kita umat Islam sekarang tuh gak maju-maju ya. Nah, padahal dulu umat Islam itu pernah maju, pernah karena umat Islam itu sekarang terpecah belah teman-teman. Itu di apa ya, aku kok ngomongku tuh apa ya, ngalor ngidul, tapi ya pada intinya kita sebagai umat Islam itu harus belajar, bukan cuma agama saja, itu kesimpulannya. Itu kalau kesimpulanku itu aja. Soalnya aku ngantuk teman-teman, makanya omonganku kadang ngalor ngidul ya. Oke. Oke teman-teman, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau salah perbuatan. Kalau ada pendapat yang bisa kalian sampaikan, sampaikan saja di kolom komentar. Terima kasih, saya Ananet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.